Halo semuanya, hari ini kita akan menganalisis mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, yaitu Ethereum. Dan perhatikan bahwa saya mengenakan kaos oranye dengan gambar beruang di atasnya, yang berarti saya sedang berasa bearish, dan saya tidak mengharapkan pertumbuhan besar dari pasar. Penurunan global justru lebih mungkin terjadi. Sekarang, mari kita lihat candle bulanan Ethereum. Di sini, kita bisa melihat banyak lingkaran oranye dan 3 lingkaran kuning. Lingkaran oranye mewakili pola bearish engulfing yang diikuti oleh pergerakan turun lebih lanjut. Dengan kata lain, setelah pola engulfing, level terendah diperbarui, dan terkadang cukup signifikan. Namun, lingkaran kuning pada dasarnya adalah pengecualian dari aturan, di mana bearish engulfing tidak menyebabkan perkembangan lebih lanjut. Tapi perhatikan bahwa dua dari lingkaran kuning muncul setelah penurunan besar, yang berarti seharusnya mereka tidak benar-benar dianggap sebagai pengecualian, melainkan sebagai situasi pergerakan sideways. Sebagai contoh, di sini, candle hijau pada Desember 2018 memperbarui level terendah lokal dan ditutup dengan bodi hijau, yang umumnya mengindikasikan pembalikan pasar ke atas. Namun, candle tersebut langsung di-engulf oleh candle merah dari penurunan Januari 2019, meskipun tanpa mencetak level terendah baru. Jadi ini bukan lagi pertumbuhan, ini bisa jadi pergerakan sideways atau bahkan kemungkinan penurunan lebih lanjut. Namun, candle Februari menelan candle Januari, dan ini kembali mengindikasikan pertumbuhan, terutama setelah candle Januari yang telah memperbaharui level terendah lokal, ditutup dengan bodi hijau. Dan pada akhirnya, pertumbuhan itu benar-benar terjadi. Lingkaran kuning berikutnya pertama-tama muncul setelah pasar turun tajam. Dan kedua, candle merah ditutup di atas level $129.16 yang merupakan dasar dari candle Januari 2020. Dan seseorang bisa berasumsi bahwa ini adalah aksi perburuan stop loss, bukan? Dengan kata lain, pasar tidak mengizinkan penutupan yang lebih rendah. Sekali lagi, seseorang mungkin mengira pergerakan akan terus turun di sini, tetapi sebagai titik masuk setelah penurunan besar-besaran dari hampir $1.500 ke $80, ya mungkin mempertimbangkan posisi short di sini bukanlah keputusan yang paling ideal. Lalu, pasar naik, muncul pola engulfing dengan kelanjutan. Dan disinilah situasi paling rumit terjadi. Pola engulfing terjadi, tetapi pola itu sendiri ditelan oleh candle hijau, yang kemudian kembali dikalahkan oleh 3 candle turun. Artinya penurunan seharusnya berlanjut, namun kemudian muncul lagi bullish engulfing, dan akhirnya pola itu kembali ditelan untuk ketiga kalinya. Ya, candle pertumbuhan muncul dan menemukan kelanjutannya. Jadi sebenarnya, baik bearish engulfing ini maupun yang 3 bulan ini, dan satu lagi yang 3 bulan ini, semuanya terjadi, tetapi melalui breakout ke atas. Dengan kata lain, tidak ada yang diizinkan untuk mempertahankan posisi short kecuali mereka menempatkan stop mereka di area merah, di belakang beberapa level tertinggi lokal atau global. Dan akhirnya, situasi saat ini. 3 bulan penurunan sedang menelan candle pertumbuhan Agustus 2025, yang berarti target penurunan adalah di tengah candle Juli 2025. Meskipun kita sudah mencapai level ini setelah engulfing terjadi. Jadi sekarang, target penurunan adalah di dasar candle Juli 2025, yaitu $2.485, dan berpotensi jauh lebih rendah, hingga ke dasar candle Mei 2025. Dan perlu dicatat bahwa pada level pertama, kita memiliki moving average 50 bulan, sementara menuju level kedua, kita memiliki moving average 100 bulan. Itulah segmen merah ini. Oleh karena itu, kemungkinan besar dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat harga Ethereum di sekitar $2.500, dan bahkan bisa serendah $1.800. Sekarang, mari kita juga lihat candle mingguan dan harian. Pada candle mingguan Ethereum, saya tidak membuat markup yang rumit. Saya hanya menandai satu level, yaitu $3.095 dan 29 sen. Ini adalah dasar dari candle bearish mingguan pada tanggal 17 November 2025. Mengapa ini penting? Karena candle ini pada akhirnya ditelan oleh rally minggu lalu, dari tanggal 12 Januari. Namun sekarang, minggu berjalan saat ini kembali menelan candle bullish tersebut dan membalikkan pasar ke arah bawah karena dua alasan. Pertama, ini adalah pola bearish engulfing. Tentu saja, semuanya bisa berubah dalam 2 hari akhir pekan yang tersisa, tapi kemungkinan besar kita akan menutup seperti ini. Dan yang kedua, jika kita menghapus level ini, akan terlihat jelas bahwa candle tersebut menembus ke bawah melalui moving average 50 dan 100 minggu, yang masing-masing berwarna hijau dan merah. Ini berarti bahwa target penurunan ini pertama-tama adalah dasar dari candle merah ini pada tanggal 17 November. Itu adalah $2.800. Target teknikal kedua adalah moving average 200 minggu, yang masih berada di sekitar $2.500. Pada candle harian, saya juga tidak membuatnya rumit, dan hanya menandai 2 level yang menentukan batas-batas dari pergerakan sideways di pertengahan tahun 2025.
Perlu dicatat bahwa kita telah menguji area atas dari rentang ini saat penurunan di bulan November 2025, yang berarti jika penurunan berlanjut, kita bisa mencapai batas bawah, dan itu masih di kisaran $2.500. Sekarang, mari kita lihat situasi saat ini. Saat ini, bisa dibilang kita berada di pasar sideways, tetapi ada beberapa ciri khusus di dalam rentang ini. Pertama, kita diperdagangkan di bawah semua moving average. Kedua, pola engulfing terakhir yang kita miliki adalah bearish. Artinya, candle kenaikan pada 13 Januari telah ditelan oleh candle penurunan pada 20 Januari, yang berarti kita punya alasan untuk mengharapkan pergerakan turun lebih lanjut. Dan sekali lagi, kemana arahnya? Ke area $2.500. Dan akhirnya, menurut RSI, situasinya juga mengarah ke sini, ke wilayah 30. Untuk merangkum ulasan ini, saya ingin mengatakan bahwa saat ini sama sekali tidak ada alasan untuk membeli. Kita tidak punya apa-apa selain pola bearish engulfing. Kita sedang berkonsolidasi di bawah rata-rata pergerakan, dan kita memiliki target penurunan yang cukup spesifik dalam bentuk level $2.500 dan $1.800 jika kita melihat grafik candlestick bulanan Ethereum. Berlanggananlah ke channel ini. Ulasan saya berikutnya akan membahas saham Microsoft. Sampai jumpa lagi.